Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Iya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan mendalami mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, khususnya tentang demokrasi dan implementasinya di Indonesia. Oke, nah sebelum kita mulai nih, ada baiknya kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa dimulai. Materi kali ini akan disampaikan dan disiapkan oleh kelompok 4 yang beranggotakan Fatimah Isfah, Herawati, Hulia Adi, dan Ida Husnia. Nah, pada bab demokrasi ini kita akan mempelajari tentang hakikat demokrasi, penerapan demokrasi di Indonesia, dan membangun demokrasi untuk Indonesia. Dalam pembahasan tentang hakikat demokrasi, kita akan mempelajari tentang makna demokrasi dan juga prinsip-prinsip demokrasi. Pengertian demokrasi. Kata demokrasi secara bahasa terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, kretein atau kratos berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi apa itu demokrasi? Secara bahasa demos kreten atau demos kratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan oleh rakyat. Makna demokrasi. Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan. Hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat, mengandung pengertian tiga hal, yaitu pemerintahan dari rakyat atau government of the people, pemerintahan oleh rakyat, government by the people, dan pemerintahan untuk rakyat, government for the people. Prinsip-prinsip demokrasi. Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal. Menurut Inu Kencana Syafi'i, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal antara lain: 1. Adanya pembagian kekuasaan. 2. Pemilihan umum yang bebas. 3. Manajemen yang terbuka. 4. Kebebasan individu. 5. Peradilan yang bebas. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang demokrasi, tentang prinsip-prinsip secara umum, kali ini kita akan membahas tentang penerapan demokrasi di Indonesia, khususnya prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan gimana sih sejarah penerapan demokrasi di Indonesia, dimulai dari prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi. Kedua, semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah. Ketiga, pemilihan umum yang kompetitif dan harus adil, teman-teman. Selanjutnya, apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. Oleh siapa? Oleh kita, oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada partai politik atau organisasi sosial politik, untuk menampung atau sebagai wadah aspirasi rakyat. Selanjutnya, rakyat adalah yang menentukan kedaulatan negara ini, dan kedaulatan negara harus terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang pada pasal 1 ayat 2. Yang terakhir, dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia, maka negara. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri terbagi menjadi beberapa periode. Kali ini pertama akan membahas tentang periode demokrasi parlementer, yakni tahun 1945 sampai 1959. Nah,
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945, sistem pemerintahan Indonesia ini sebenarnya adalah presidensial, di mana kekuasaan presiden menjadi kekuasaan tunggal tanpa didampingi oleh kekuasaan lain. Oleh karena itu, akhirnya menjadi bulan-bulanan Belanda nih dalam propaganda di luar negeri bahwa pemerintah Indonesia yang dibentuk adalah pemerintah diktator. Pemerintah yang terpusat atas terkonsentrasikan di satu tangan, yaitu presiden. Akhirnya, selanjutnya diambillah kebijakan. Kebijakan apa? Kebijakan pertama, yakni Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945, tanggal 16 Oktober. Isinya ialah mengubah kedudukan dan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang semulanya hanya sebagai pembantu presiden berdasarkan aturan peralihan pasal 4 menjadi sebuah lembaga pembuat undang-undang bersama-sama dengan presiden dan berfungsi menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Nah, untuk yang kedua, ada maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Isinya apa? Isinya ialah penetapan susunan kabinet di bawah Perdana Menteri Sultan Syahrir dan mengubah sistem presidensial menjadi parlementer. Nah, dari sini nih teman-teman, mulai beralih dari presidensial ke parlementer. Bibit-bibitnya, awal mulanya. Kemudian yang ketiga, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Sistem parlementer mendapatkan legalitasnya di dalam pasal 100. Tidak stabilnya pemerintahan 1945 sampai 1959 adalah salah satu indikasi gagalnya suatu sistem politik. Ditandai jatuh bangunnya kabinet selama 14 tahun 17 kali ganti kabinet. Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan demikian, masa berdasarkan sistem parlementer berakhir. Dengan berakhirnya demokrasi parlementer diganti dengan demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965 ditandai dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang. Berakhir pada tahun 1965, demokrasi terpimpin diganti dengan demokrasi Pancasila pada tahun 1965 sampai 1998. Beberapa perumusan mengenai demokrasi Pancasila adalah Seminar Angkatan Darat 2 Agustus 1996, Musyawarah Nasional 3 Persahi The Rule of Law Desember 1966, Simposium Hak Asasi Manusia Juni 1967. Istilah demokrasi Pancasila ditemukan di dalam TAP MPR nomor 37 MPRS 1968. Dilanjut dengan mencari bentuk Pancasila atau Orde Reformasi 1998 sampai sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru melahirkan era baru yang disebut masa Reformasi. Orde Baru berakhir pada saat Presiden Soeharto. Kemudian pada bahasan yang terakhir kita akan membahas tentang membangun demokrasi untuk Indonesia. Kemudian pada bahasan yang terakhir kita akan membahas tentang membangun demokrasi untuk Indonesia. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki, yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Semua rakyat harus memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Kemudian, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Para pembuat kebijakan harus memperhatikan seluruh aspirasi rakyat. Kebijakan yang dikeluarkan juga harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki, yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Semua rakyat harus memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Kemudian, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara demokrasi,
Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Para pembuat kebijakan harus memperhatikan seluruh aspirasi rakyat. Kebijakan yang dikeluarkan juga harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Kemudian, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan termasuk dalam bidang ekonomi. Kemudian ada kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Kemudian, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan termasuk dalam bidang ekonomi. Kemudian ada kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Nah, kemudian apa saja sih perilaku yang mendukung tegaknya nilai demokrasi? Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi diantaranya yaitu membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku, membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal, membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan, kemudian memilih pemimpin-pemimpin melalui cara-cara yang demokratis, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam musyawarah, kemudian menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban, dan mau menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat, juga membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi diantaranya yaitu membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku, membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal, membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan, kemudian memilih pemimpin-pemimpin melalui cara-cara yang demokratis, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam musyawarah, kemudian menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban, dan mau menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat, juga membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.